bukan berkeyakinan, oh ini macam mana berkeyakinan ini benda memberi manfaat. Ini syirik sebab berkeyakinan ini benda memberi manfaat. Anda kalau yakin dokter memberi manfaat, Anda pun syirik juga. Pasal banyak sekarang diisukan ini syirik. Mengapa ramai orang yang pergi umrah sering mencium kain Ka'bah? Adakah ada keberkatan pada perbuatan tersebut? Quran ini kertas atau kulit Quran. Kalau terlepas daripada Qurannya dan jatuh di bawah, orang ambil atau tidak ambil? Orang ambil. Tak ada tulisan bismillahnya, tak ada. Kulit tebal je, tak ada. Tulisan Qurannya tak ada. Hanya nampak kalau ini kulit Quran. Maka orang akan ambil, orang bersihkan, orang akan cium dan letakkan di atas. Apa sebabnya? Karena menjadi kulit pada Quran. Jadi kehormatannya bukan kepada kertasnya, walaupun tebal, tapi kehormatannya pada Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan." Rumah pertama yang dibangun di atas muka bumi yaitu Ka'bah, mubarakan, berkat. Jadi kain yang lekat dengan Ka'bah lekat dengan yang berkat. Jadi ketika dicium pun juga ingin mendapatkan berkat. Faham tuh? Ini kan bukan Hajar Aswad. Ini cium bukan karena Hajar Aswadnya, berkatnya. Mana berkatnya? Ka'bah berkat atau tidak? Ya berkat. Jadi mencium Hajar Aswad, mencium Ka'bah atau kain Ka'bah adalah ingin mengambil keberkatan yang ada pada Ka'bah dan penghormatan kepada Al-Ka'bah. Seperti mana kulit Quran tadi ketika jatuh walaupun terpisah daripada Qurannya tetap dihormati karena menjadi kulit kepada Al-Quran Al-Karim. Kain boleh bawa berkat ke? Kenapa tak boleh bawa berkat? Yang bikin sembuh matanya Nabi Yakub itu apa? Kan bajunya Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu sampai tidak boleh melihat matanya itu. Kenapa tak pergi dokter bagi ubat rawatan ke bagi ubat-ubat tradisional ke? Apa yang bikin sembuh mata Nabi Yakub? Allah kisahkan dalam Al-Quranul Karim, Nabi Yusuf hantarkan itu bajunya, baju yang dipakai itu. Kemudian baru saya hantarkan ke abangnya di perjalanan menuju ke Syam, kata Nabi Yakub, saya cium baunya Nabi Yusuf. Perjalanan tuh bajunya belum sampai lagi, tapi sudah dihidu oleh Nabi Yakub. Sampai ke Nabi Yakub, diletakkan atau dilemparkan baju itu kepada wajahnya, maka Nabi Yakub langsung boleh melihat apa yang ada pada baju itu. Keringat mungkin, kain ya. Tapi apa hubungan keringat boleh bagi sembuh mata? Ya berkat. Imam Syafi'i bermimpi. Dalam mimpinya melihat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dihantar surat oleh Imam Syafi'i di Mesir waktu itu. Hantarkan seorang anak muridnya, bawa surat ini serahkan kepada Ahmad bin Hanbal. Dibawa surat itu sampai ke Baghdad, serahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam bin Hanbal, kamu buka surat ini? Katanya tidak. Utusan tuh. Maka dibuka suratnya. Ketika dibaca, dia menangis. Kenapa? Katanya dalam surat itu diberitahukan kalau Imam Syafi'i bermimpi Rasulullah dan Rasulullah berpesan kepada Imam Syafi'i, sampaikan kepada Ahmad bin Hanbal kalau dia akan masuk surga dan dia akan masuk surga setelah berhadapan dengan satu dugaan yang berat untuknya. Sampaikan kabar gembira kalau dia adalah akan masuk surga, tapi akan didahului oleh dugaan, yaitu fitnah khalqul Quran, ketika dituduh beliau menentang pemerintah karena tidak mahu mengatakan Quran itu makhluk, tapi Quran kalamullah. Dipenjarakan, diseksa. Falhasil, sampai singkat cerita, setelah fitnah itu berlalu dan ajal mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal. Falhasil,
Jadi ketika Imam Ahmad bin Hanbal membaca surat itu, kabar gembira daripada Rasulullah melalui Imam Syafi'i yang bermimpi Rasulullah, Imam Ahmad bin Hanbal buka bajunya. Diserahkan kepada orang yang membawa surat Al-Imam Syafi'i tadi karena rasa gembira dan juga memberikan balasan kepada orang yang membawa berita gembira itu. Dibawa pergi ke Imam Syafi'i. Itu pakaian bukan untuk Imam Syafi'i, untuk orang itu karena dia membawa surat. Kata Imam Syafi'i mengatakan apa yang dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal. Dia menangis dan dia menceritakan isi kandungan surat itu. Apa yang dia bagi kepada kamu? Kata baju yang dipakai olehnya. Baju yang lekat dengan badannya. Baju lekat dengan badannya. Berikan kepada aku. Kamu jangan takut aku tak nak ambil itu baju. Tapi nak diambil, dibasahi dengan air dan diambil berkat oleh Imam Syafi'i daripada bekas air perahan baju Imam Ahmad bin Hanbal. Syirik. Wallahi, apa tujuannya? Apa yang ada pada baju Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau dari zahirnya ya mungkin baju keringat apa semua. Tapi ini pakaian orang alim, ahli hadis, ahli fiqh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat kepada zahirnya, tapi rahasia yang ada pada seorang itu. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa katanya? Inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Tanda kepimimpinannya Talut akan datang kepada kamu tabut kota. Dalam kota itu ada sakinah, ketenangan. Dalam kota itu ada peninggalan-peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Dahulu Bani Israel kalau berperang bawa kota. Apa isi kota itu? Drone? Apa isi kota itu? Senjata nuklir? Fihi sakinatun, di dalamnya ada ketenangan, wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Dalam kota itu ada peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada potongan tongkat Nabi Musa. Dalam kota itu ada pakaian Nabi Harun. Disimpan. Untuk apa disimpan? Kalau perang dibawa. Emang tongkat itu akan bergerak sendiri lawan itu kepada musuh. Ingin dicari berkatnya. Supaya Allah berikan pertolongan dan kemenangan melalui orang-orang yang berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berkeyakinan, ini macam mana berkeyakinan ini benda memberi manfaat. Ini syirik sebab berkeyakinan ini benda memberi manfaat. Anda kalau yakin dokter memberi manfaat, Anda pun syirik juga. Tak ada yang boleh memberi manfaat atau menolak mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. La ubat wala dokter wala siapa. Semua asbab. Dokter asbab, obat asbab, pakaian juga orang-orang seperti yang saya sebutkan tadi juga asbab. Takkan Allah membatasi, tak boleh. Asbab dokter dengan ubat saja. Selain daripada dokter dan ubat tak boleh. Dia pula batasi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan keberkatan kepada selain ubat dan dokter. Paham, Tom? Pasal banyak sekarang diisukan ini syirik.